Belle adalah seorang wanita yang sadis yang ngebunuh korbannya untuk mendapatkan uang dan harta kekayaan. Belle dikabarkan sudah membunuh kurang lebih 42 orang yang kebanyakan adalah pria. Ia bahkan sempat memasang sebuah iklan di salah satu koran untuk mencari korban-korban selanjutnya. Cerita kali ini adalah seorang wanita yang single parent yang menikah beberapa kali dan suaminya meninggal. Lalu pada saat suaminya meninggal, dia menutupi kasus suaminya meninggal. Dan waktu suaminya meninggal, dia mengambil sejumlah hartanya dan semua uang asuransi kematian suaminya. Sebelum kita masuk ke kasus dan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Bagaimana kisah dan ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini. Belle Ganes lahir pada 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Ia berpindah ke Amerika Serikat dan mengganti namanya menjadi Belle Peterson. Pada 1881, Belle bekerja di Chicago sebagai asisten rumah tangga. Pada tahun 1884, ia menikahi penjaga keamanan bernama Mats Albert Sorenson. Selama 1 tahun dekade selanjutnya, mereka hidup dengan beberapa anak adopsi. Belle dan Mats lalu membeli toko permen pada tahun 1894. Namun mereka mengalami kerugian. Beberapa bulan kemudian toko permen mereka kebakaran. Kesengajaan itu pun diduga menjadi penyebabnya. Namun tidak ada bukti yang kuat. Perusahaan asuransi pun memberi mereka uang ganti rugi. Selanjutnya begitupun rumah mereka kebakaran. 6 tahun kemudian Belle dan suaminya mendapatkan uang asuransi lagi. Diperkirakan mereka mendapatkan uang ganti rugi sebesar $2.000 Amerika Serikat. Namun anehnya adalah ketika mereka mendapatkan uang asuransi, Mats dikatakan meninggal dunia di hari di mana keluarga mereka mendapatkan uang ganti rugi. Berdasarkan keterangan sang istri, Mats baru saja pulang bekerja dengan keluhan rasa sakit di kepalanya. Lalu Belle mengatakan ia memberikan bubuk obat kina, obat sakit kepala yang ampuh pada masa tersebut. Lalu Belle menyiapkan makan malam. Saat kembali untuk mengecek suaminya, Mats dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Dokter menduga bahwa apoteker salah memberikan obat kepada Belle. Obat yang dibeli bukan bubuk kina. Akibat kematian Mats, Belle mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar $5.000 Amerika Serikat. Selain kematian Mats, 2 anak mereka meninggal dunia, diduga karena keracunan. Uang itu lalu digunakan Belle untuk membeli lahan pertanian seluas 48 hektar. Pada tahun 1901, berikutnya ia menikah dengan pria Norwegia bernama Peter Ganes. 8 bulan kemudian Peter ditemukan tewas dengan bagian kepala belakangnya yang hancur seketika. Belle sambil menangis histeris mengatakan kepada dokter bahwa penggilingan daging jatuh ke atas kepala suaminya tersebut. Dengan tidak adanya bukti dan otopsi, kematian Peter ditetapkan sebagai sebuah kecelakaan. Lagi-lagi ya, 2 kematian suami Belle tidak diketahui siapa pelaku yang menghabisi Mats dan Peter. Setelah kedua suaminya meninggal, Belle tidak mau lama-lama menjanda. Belle lalu menikah lagi. Pilihan ini sebenarnya buat kita bingung antara Belle butuh laki-laki atau Belle butuh harta dan uang. Beberapa tahun kemudian Belle mulai memasang iklan pribadinya di salah satu koran. Dengan cara tersebut Belle berhasil. Waktu itu Belle memikat banyak pria yang tertarik kepada dirinya.
Yang pertama kali mendatangi rumah Bell adalah George Berry. Ia membawa uang tunai sebesar $15.000. Lalu disusul lagi dengan seorang pria yang bernama Christian Hilkeven. Ia menjual pertaniannya dengan harga $2.000 Amerika Serikat. Lalu disusul lagi dengan seorang pria yang bernama Emil Tell. Emil datang ke Laporte dengan membawa uang sebesar $2.000 Amerika Serikat. Lalu pria selanjutnya adalah bernama Ole Buchsbaink dan pria selanjutnya adalah John Moe. Kemudian dia membawa uang sebesar $1.000 Amerika Serikat. Semua pria tersebut tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Setiap kali pria yang mendatangi Bell, pria tersebut tidak pernah kembali dan menghilang begitu saja. Ketika ditanya tetangganya, Bell hanya mengatakan bahwa pria-pria itu tak serius dengannya. Mereka pergi begitu saja dan meninggalkan Bell sendirian. Nah, sebenarnya ada yang aneh dari cerita ini. Semua pria yang menghilang dan suaminya yang meninggal tidak terdeteksi kasusnya. Kasusnya pun belum terungkap. Aku curiga ini dengan Bell. Bell lah yang melakukan semuanya. Dia yang menghabisi suami dan pria yang mendatangi rumahnya. Dia yang melakukan semuanya demi uang asuransi dan hartanya. Dikarenakan kurangnya banyak bukti, polisi tidak menetapkan Bell sebagai tersangka kasus pembunuhan suaminya. Lalu pada tahun 1907, Bell mempekerjakan seorang pria yang bernama Ray Lampare. Dia mempekerjakan sebagai tukang kayu di pertaniannya. Keduanya diketahui memiliki hubungan istimewa. Namun Bell mendadak mengusir Ray ketika seorang pria muda dan kaya raya mendatangi rumah Bell. Pria tersebut bernama Andrea Halgelin. Ray seketika marah besar karena diduga Ray cemburu atas perbuatan kepada pria tersebut. Bell kemudian melaporkan Ray dengan tuduhan melakukan kekerasan. Bell juga mengatakan bahwa Ray mengancam akan membunuhnya dan akan membakar pertaniannya. Lalu Bell mengatakan keinginannya dengan seorang pria yang bernama Andrea. Andrea harus membawa semua uangnya, tidak boleh meninggalkan sepeser pun, dan ia harus merahasiakan kepindahannya dari orang yang dia kenal. Dengan begitu, kehidupan keduanya bisa berjalan dengan harmonis. 3 hari kemudian, pasangan ini pergi ke salah satu bank lokal. Di sana, Andrea menukar 3 sertifikat deposit dan uang sebanyak $2.839 Amerika Serikat atau sekitar $75.000. Diperkirakan uang tersebut berjumlah 1 miliar. Andrea awalnya ingin memberikan cek saja, namun Bell yang sudah tidak sabar meminta uang tunai. Setelah mendapatkan uang, mereka pergi dari salah satu bank, dan waktu itu terakhir kalinya Andrea terlihat masih hidup. Pada malam hari pada tanggal 27 April 1908 telah terjadi kebakaran besar di lahan pertanian Bell. Saat api itu mulai dipadamkan, petugas menemukan 4 mayat di ruangan bawah tanah rumah Bell. 3 mayat anak-anak dan 1 mayat wanita dewasa. Namun jasad wanita itu tidak lagi berkepala sehingga sulit saat diidentifikasikan. Diduga jasad itu adalah milik Bell. Para sukarelawan kemudian melakukan penggeledahan di sekitar area pertanian tersebut untuk mencari kepala mayat yang hilang. Namun pada tanggal 3 Mei yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Waktu itu orang-orang tersebut menemukan potongan tubuh manusia seperti lengan, kaki, dan beberapa bagian tubuh lainnya yang telah terpotong-potong. Anggota tubuh itu tidak diidentifikasikan sebagaimana anggota tubuh itu milik seorang pria bernama Andrea.
yang sebelumnya mendatangi dan mengunjungi rumah Bell. Lalu salah seorang pekerja di pertanian tersebut mengaku Bell seringkali memintanya membawa gerobak dorong ke arah belakang rumah pertaniannya. Karena penasaran, petugas meminta untuk melakukan penggalian di belakang rumah pertanian Bell. Dan benar aja saat digali, banyak banget tulang belulang yang ditemukan terkubur di beberapa tempat yang berbeda. Nah, setelah kasus dan ditemukan banyak mayat di rumah Bell, pelakunya adalah ya Bell. Nah, sekarang kita flashback lagi nih. Dua suami Bell yang meninggal dunia ketika diketahui siapa pelakunya, dan sesudah Bell memasang iklan, banyak pria yang mendatangi rumahnya dan ingin menikahinya. Dan ternyata pria tersebut hilang tanpa ada kabar. Diketahui Bell menghabisi nyawa suaminya dan pria tersebut hanya ingin mendapatkan uang asuransi dan menghabiskan harta-harta pria yang dia cintai. Nah, kalau sekiranya ya teman kalian yang hobi pacaran tuh sama janda, Bell adalah salah satu janda yang tepat untuk dinikahi pada masa itu. Setelah temuan itu, masih banyak lagi temuan anggota tubuh manusia yang terkubur di ladang pertaniannya. Termasuk diantaranya para tunangan Bell yang menghilang dan juga anak angkatnya yang dikatakan pergi berkuliah ke California. Total lebih diperkirakan ada 12 mayat yang ditemukan di ladang pertaniannya, tepatnya di Laporte milik Bell. Jumlah korban Bell sendiri belum bisa dijelaskan jika suaminya digabungkan dengan suami dan anak-anaknya. Total sekitar 25 atau 42 orang telah menjadi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Bell. Setelah banyak mayat yang ditemukan di rumah Bell, banyak yang aneh. Bagian misteriusnya adalah tubuh tanpa kepala yang ditemukan di rumah Bell bukanlah milik tubuh Bell. Diketahui jasadnya jauh lebih pendek dan kurus dibandingkan dengan tubuh Bell. Sementara itu, dokter yang melakukan pemeriksaan pada jasad tanpa kepala itu memastikan bahwa wanita itu sama sekali tak meninggal karena kebakaran, melainkan meninggal karena diracun. Lagi pula beberapa hari sebelum kebakaran terjadi, seorang wanita bertubuh kurus dan pendek dilaporkan datang ke rumah Bell, tepatnya di Laporte. Meskipun beberapa pihak percaya bahwa tubuh tanpa kepala itu miliknya Bell, tapi tidak sedikit pun orang yang curiga. Apalagi menurut keterangan pihak bank, Bell sempat menarik semua uang yang ada di rekeningnya beberapa hari sebelum kebakaran itu terjadi. Seolah-olah Bell telah merencanakan untuk pergi ke suatu tempat untuk tinggal bertahun-tahun. Setelah kecelakaan itu, ada beberapa orang yang melaporkan telah melihat Bell di suatu tempat yang berbeda. Nah, tidak ada satupun yang mengetahui nasib dan apa yang terjadi kepada Bell. Kemungkinannya ada dua. Ia tewas dalam kebakaran atau ia sebenarnya telah berhasil melarikan diri. Tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Bagaimana kasus-kasus selanjutnya yang aku akan bahas? Tulis di bawah kolom komentar.